6 dalil pasti jaminan masuk surga hanya ucapkan la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang semoga berbahagia, menjawab tentang permintaan beberapa netizen agar kami menanggapi dan menjawab pernyataan bahwa enak sekali hanya ucapan la ilaha illallah sebagai kunci masuk surga, kok seperti bim salah bim. Oleh sebab itulah, agar akidah umat Islam ini tidak menjadi ragu-ragu, tidak menjadi samar-samar, tidak menjadi syubhat remang-remang, maka memang perlu kita jawab. Karena yang meragukan masalah ucapan la ilaha illallah menyebabkan masuk surga lebih banyak memakai dalil akli, yaitu dalil akal, daripada dalil nakli, yaitu dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Maka insya Allah kami Al-Fakir dan Mu'alim akan menjawabnya dengan mendahulukan dalil akli, kemudian diperjelas lagi dengan dalil nakli dari Al-Quran dan Al-Hadis. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebenarnya sangat banyak sekali dalil-dalil akli maupun nakli untuk menjawab masalah ini. Tetapi nih, mengingat durasi video ini agar tidak terlalu panjang, maka kami cukupkan dengan menggunakan 6 dalil saja. Itu pun sudah panjang nih ya, 6 dalil. Ini dalil gabungan dari nakli dan akli. Akli itu adalah dalil akal rasional, nakli dinukil, diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yaitu dalil pertama, menjawab pertanyaan mengapa hanya ucapan saja mampu menyebabkan masuk surga. Kok seperti bim salah bim? Jawab, kita menjawab nih, lisanmu adalah harimaumu. Bahkan zaman sekarang ini tulisanmu adalah harimaumu, ketikan jarimu adalah harimaumu. Jadi ucapan itu pengaruhnya sangat dahsyat luar biasa. Gara-gara ucapan orang bisa kelahi, gara-gara ucapan orang bisa tersanjung, gara-gara ucapan orang bisa lupa dan lalai. Jadi ucapan itu sangat luar biasa, jangan disepelekan. Akmalul ibadati bil jasadi wan nafsi war ruhi. Sesempurna-sempurnanya ibadah itu kalau menggunakan 3 komponen pokok dari manusia, yaitu jasad, nafsun dan ruh. Jasad adalah raga, nafsun adalah sukma atau jiwa, ruh adalah nyawa. Ini sesempurna-sempurnanya ibadah. Wa afdhalul ibadati bil qalbi wal lisani wal jawarihi kasolati. Dan seutama-utamanya ibadah itu kalau dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan ucapan, dan juga dengan jawarih, seluruh anggota tubuh, kasolati seperti sholat. Wa tasihhu al ibadatu bil lisani faqat. Dan sah juga ibadah itu kalau dilakukan dengan lisan saja, sah. Kal iqrari bi syahadataini, yaitu seperti ibadah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat itu walaupun hanya diucapkan dengan lisan, walaupun nih hatinya misalnya tidak beriman, itu menurut hukum sudah dihukumi orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir nih mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lisannya saja, apakah kita tidak menghukumi dia sebagai orang Islam? Ya orang Islam. Walaupun hanya lisan itu sangat luar biasa pengaruhnya, jangan disepelekan. Dalil kedua, menjawab pertanyaan ucapan la ilaha illallah. Mengapa ucapan la ilaha illallah? Jawab, Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh pada siapapun. Maka Allah tidak ridho bila diduakan. La ilaha illallah itu kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, yang menyatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Oleh sebab itulah Allah tidak butuh apapun dan tidak butuh pada siapapun. Maka Allah tidak ridho bila diduakan. Sebaik apapun manusia, mau berdamai dan bersatu seluruh jagat, atau mau ribut dan perang melulu, maka Allah tidak butuh semua itu.
Maka jangan dibelokkan seolah-olah perdamaian persatuan nomor satu. Tidak. Yang nomor satu adalah la ilaha illallah. Allah tidak butuh apapun, Allah tidak butuh siapapun. Jangankan Allah, lawang istri saja tak mau diduakan. Padahal suami yang telah memberi segalanya, istri tinggal menerima dan menikmati. Apalagi Allah yang telah memberi segalanya, lah kok diduakan? Coba direnungkan. Istri itu sudah diberi rumah mewah, mobil mewah, diberi uang yang banyak, perhiasan yang melimpah, hidupnya mulia, gara-gara suami menduakan cinta. Itu semua kebaikan suami hilang seketika. Itulah istri. Itu baru istri. Diberi tinggal minta. Apalagi Allah yang memberi segalanya, lah kok diduakan? Oleh sebab itulah kalimah yang paling nomor satu, nomor wahid adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian dalil ketiga, nakli. Nakli artinya dinukil, diambil dari Al-Quranul Karim. Allah tidak mau diduakan. Bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sekiranya disekutukan padanya Allah. Allah tidak mau diduakan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa saja yang selain syirik, liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian dalil yang berikutnya di dalam surat An-Nur ayat yang ke-39. Qala Allah jalla dzikruh, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'. Orang-orang kafir yang menyekutukan Allah itu, walaupun mereka baik, sosialnya baik, berdamai, cinta damai, kasih sayang, hanya gara-gara dia menduakan Allah, maka amal-amal perbuatan mereka itu seperti fata morgana, tidak ada apa-apanya. Walaupun toh orang-orang yang kehausan itu mengira bahwa fata morgana adalah air, tetapi setelah dikejar tidak ada apa-apanya, bukan air itu. Itu hanya sekedar fata morgana. Jadi amalnya orang-orang yang menyekutukan Allah itu tidak nampak akan hilang lenyap. Sebagaimana keterangan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Qala Allah jalla thana'uh, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami terima, kata Allah, kami terima apa yang telah mereka lakukan orang-orang kafir itu. Min amalin, dari suatu amal, faja'alnahu haba'an manthura, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan, ditolak. Ya, sebagaimana para wanita itu tadilah, bisa kita analogikan nih, gampangan kan? Gampangannya begitu. Sudah diberi rumah, diberi mobil, diberi perhiasan, diberi macam-macam, hidup mewah, gara-gara suami menduakan cinta, itu semua kebaikan suami bisa hilang seketika. Masya Allah, apalagi ini Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil keempat, nakli lagi. Nakli dinukil, diambil dari Al-Quranul Karim tentang dahsyatnya ucapan. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan menyepelekan ucapan. Ucapan itu bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan nikmat gara-gara ucapan. Qala Allahu Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, Uzair ibnullah, yaitu anaknya Allah, putranya Allah. Orang Yahudi berkata begitu, ucapannya orang Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani berkata, al-masihu ibnullah, Al-Masih Isa bin Masih itu putranya Allah. Dzalika qauluhum, bermula itu qauluhum, yaitu ucapan mereka. Bi afwahihim, ditaukiti oleh Allah, diperkuat bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Jadi ucapan orang Yahudi dan Nasrani itu mau menyembah Uzair kayak mau menyembah Al-Masih bin Maryam kayak tidak dibahas,
Yang dibahas itu ucapan mereka. Jadi sekali lagi perhatikan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Jadi ucapan itu sangat berbahaya, jangan disepelekan. Kemudian dalil kelima, nakli dari al-hadis. Dahsyatnya ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sangat luar biasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai di dalam kitab Amal Yaumi wal Lailah nomor hadis 740 dan juga 1149 disahihkan oleh Imam Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Nabiullah Musa pernah meminta kepada Allah Azza wa Jalla diajari suatu kalimat yang tidak pernah diajarkan kepada siapapun, tetapi kalimat itu yang paling utama. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengajarkan ucapkan la ilaha illallah. Nabi Musa enggak mau, itu kan banyak orang yang sudah tahu la ilaha illallah, minta spesial pokoknya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Musa, lau anna samawati asab'a wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, kalau seandainya langit yang 7 beserta isinya yang selain aku dan bumi yang 7 beserta isinya ini diletakkan di dalam satu timbangan dan ucapan la ilaha illallah diletakkan dalam satu timbangan yang lain, maka tetap lebih berat ucapan la ilaha illallah. Coba dibayangkan, langit dan bumi ini loh, 7 lapis-lapisnya beserta isinya diletakkan dalam satu timbangan, kemudian ucapan la ilaha illallah dalam satu timbangan, lebih berat ucapan la ilaha illallah. Lah kok disepelekan, Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kemudian dalil yang keenam yang terakhir, nakli lagi, dinukil dari al-hadis, kunci surga la ilaha illallah, jangan disepelekan. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ada nih akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Akhrajahu Abu Dawud nomor hadis 3116 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh telah mengharamkan pada neraka pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika, yang mencari dengan hal itu wajah Allah, pada ridhonya Allah. Akhrajul Bukhari nomor hadis 425 wa Muslimun, dan Imam Muslim nomor hadis 33 an Itban bin Malik radhiyallahu an, dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Dan masih banyak lagi kalau hadis-hadis sahih yang mengatakan ucapan la ilaha illallah itu sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah sekali lagi kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan pernah sekali-kali meremehkan, menyepelekan hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Karena ucapan la ilaha illallah inilah memang sebagai penentu. Memang yang lebih bagus adalah ucapan plus dalam hati plus perbuatan. Tapi kita nggak boleh meremehkan sekedar ucapan. Persatuan dan perdamaian itu penting, tapi jangan pernah sekali-kali meremehkan ucapan la ilaha illallah. Inilah jawaban kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.